Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu guru, para pendidik yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa tugas seorang pendidik, tugas seorang guru adalah amat mulia di sisi Allah, karena memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak didiknya. Di sisi lain, khususnya untuk negara, bahwa tugas pendidik, tugas para guru adalah mencerdaskan anak bangsa, di mana generasi penerus kita ini perlu diberikan sebuah pemikiran, sebuah keterampilan, wawasan yang bisa untuk mendobrak masa depan kita sesuai dengan era globalisasi ini. Oleh karena itu, bagi para pendidik, terus semangat, terus memberikan yang terbaik kepada anak-anak didiknya. Kesempatan ini saya hanya mengingatkan lagi bahwa yang namanya suksesnya sebuah pendidikan itu terdiri dari 5 komponennya. Yang pertama adalah konteks. Apa itu konteks? Konteks adalah segala sesuatu yang berada di luar sekolah, tapi sangat menentukan kepada keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Contoh daripada konteks misalnya saja adalah budaya masyarakat, tuntutan lingkungan, termasuk juga peraturan-peraturan tentang pendidikan. Ini termasuk konteks, sangat berpengaruh kepada keberhasilan sebuah pendidikan. Kemudian komponen yang kedua adalah input. Input itu, saudara, adalah dibagi 2 hal, 2 bagian. Yang pertama adalah input yang dikelola. Dalam hal ini adalah siswa atau anak didik kita. Tentunya anak didik kita ini yang kita kelola ini punya sebuah kualitas. Kalau misalnya di pendidikan dasar, di sekolah dasar adalah biasanya inputnya itu berangkat dari TK, dari TPA, atau juga dari rumah tangga. Nah, ini juga sangat menentukan sekali kualitas di sekolah dasar itu dari masukan yang dari TK atau dari PAUD atau dari TPA. Nah, kemudian yang kedua adalah input yang sebagai pengelola. Dalam hal ini adalah pendidik, kaum guru, juga orang tua ketika di rumah. Jadi orang tua itu kalau di sekolah namanya orang tua, tapi ketika di rumah itu sebagai guru daripada anak-anaknya. Nah, ini keseriusan daripada guru, daripada orang tua yang sangat peduli kepada pendidikan anak-anaknya, itu akan mempengaruhi besar dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Kemudian komponen yang ketiga adalah proses. Diproses. Ketika belajar di sekolah, bagaimana guru itu menyampaikan dengan baik, metodenya yang tepat, menguasai sistem penilaian, ya, bisa menciptakan suasana yang membangun sebuah gairah daripada anak-anak didik ingin belajar. Ya, ini sebuah proses. Di samping memang siswa juga bisa mempunyai minat yang besar untuk menuntut ilmu, untuk belajar, menyimak apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Kemudian yang keempat adalah setelah proses adalah output, hasil. Hasil ini bisa dilihat daripada ketika anak sudah lulus dari suatu jenjang pendidikan. Taruhlah di sekolah dasar, setelah kelas 6 ujian lulus. Nah, ini
lulusan daripada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan adalah output. Tatkala dalam prosesnya ini sangat baik, insya Allah outputnya juga, hasilnya juga akan baik. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu guru adalah outcome, yaitu dampak setelah keluar outputnya itu, lalu produk daripada sebuah lembaga atau satuan pendidikan ini akan kemana gitu. Ini yang namanya outcome. Jadi dampak lama setelah output. Barangkali sementara itu dulu para bapak ibu guru ya, yang patut kita kuasai bahwa ada 5 komponen di dalam sistem pendidikan, dalam pengelolaan pendidikan, dari mulai konteks, input, proses, output, dan outcome. Terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.